Otak transfer Southampton bakal jadi direktur baru dari Manchester United. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United sudah menemukan direktur teknik mereka yang baru. Mereka diklaim sukses mengamankan otak transfer dari Southampton, yakni Jason Willock. Menurut laporan dari Romano, Willock baru-baru ini resmi mengundurkan diri sebagai direktur olahraga dari Southampton. Ia dikabarkan sudah mantap untuk menerima pinangan dari Manchester United karena baginya tawaran menjadi direktur Manchester United terlalu bagus untuk dilewatkan. Menurut laporan dari Romano, Manchester United memutuskan mendatangkan Willock berdasarkan rekomendasi dari Omar Bereda. Adidas blokir penjualan jersey Jerman nomor 44. Adidas melarang supporter timnas Jerman untuk memesan jersey terbaru dengan nomor punggung 44. Hal ini disebabkan desain angka tersebut menyerupai lambang Gestavel atau unit elit Nazi yang didirikan diktator Adolf Hitler. Dilaporkan dari BBC, langkah itu diambil usai merebaknya contoh desain jersey Jerman jika dipasangi nomor punggung 44. Jika dilihat kembali, ada kemiripan dengan logo SS yang memakai huruf RAN, sehingga mirip dengan dua simbol petir. Legenda AC Milan dikabarkan tertarik latih timnas Vietnam. Philip Trossard dipecat oleh Federasi Sepak Bola Vietnam dari kursi kepelatihan, dan kini Roberto Donadoni selaku legenda dari AC Milan dikabarkan mengajukan lamaran. Pria yang kini berusia 60 tahun itu pernah merasakan 6 gelar Serie A, 4 Piala Super Italia, dan 3 trofi Liga Champion, dan juga 3 Piala Super UEFA. Setelah pensiun, dia bekerja sebagai pelatih Napoli, Cagliari, Parma, dan juga Bologna di Serie A. Kemudian pindah ke Liga Cina untuk melatih Shenzhen FC. Inter berpeluang segel Scudetto saat derby della Madonnina. Inter Milan berpeluang menyegel Scudetto 3 pekan ke depan. Si ular punya kesempatan mengamankan gelar saat menghadapi AC Milan di ajang derby della Madonnina. Inter saat ini mengumpulkan 79 poin dari 30 laga. Kini Inter unggul 14 poin dari AC Milan yang berada di urutan yang kedua. Jarak poin yang jauh ini membuat Inter berpeluang besar menyegel juara di akhir musim ini sebelum pekan terakhir nanti. Mereka bahkan bisa saja mengamankan Scudetto di pekan ke-33. Vincent Kompany sebut wasit Premier League musim ini tak cukup bagus. Manajer Burnley yakni Vincent Kompany mengkritik kinerja wasit dari Premier League di musim ini. Ia menilai ada perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan di masa lalu saat ia masih bermain. Kompany diketahui mendapatkan kartu merah saat Burnley ditanding Bang Chelsea 2-2 di London pada akhir pekan yang lalu akibat protes keras keputusan dari wasit dari England yang memberikan penalti kepada The Blues. Roy Keane kini jagokan Liverpool jadi juara Liga Inggris. Roy Keane berubah haluan di persaingan gelar juara Liga Inggris musim ini. Legenda Manchester United itu kini menjagokan Liverpool. Melihat perkembangan situasinya, Roy Keane melihat Manchester City akan kesulitan mengejar para rivalnya tersebut, apalagi cedera terus menghampiri para pemainnya secara bergantian. Sementara itu, Liverpool terus unjuk tajaman dan tak terganggu dengan kekalahan dramatis 3-4 dari Manchester United di ajang Piala FA. Mereka malah menunjukkan kekuatan mental dan juga ketenangan untuk comeback atas Brighton usai kebobolan cepat. Munchen jeblok di Bundesliga, Tuchel tetap pede bisa kalahkan Arsenal. Performa Bayern Munchen yang naik turun di Bundesliga tak membuat Thomas Tuchel ciut di Liga Champions musim ini. Tuchel yakin bahwa Bayern Munchen bisa menang atas Arsenal. Bayern Munchen hampir kehilangan gelar juara Bundesliga usai kalah dari Borussia Dortmund di akhir pekan kemarin. Namun Tuchel masih menyimpan harapan di ajang Liga Champions. Munchen akan menghadapi Arsenal di perempat final Liga Champions. Dengan perempat final leg pertama akan digelar di Emirates Stadium pada Rabu dini hari. Tuchel berpengalaman sukses di Liga Champions bersama Chelsea pada tahun 2021 meski gagal di ajang Liga Inggris, dan ia berharap di Liga Champions kali ini juga jadi penebusan untuk Bayern Munchen. Jude Bellingham si paling menyala di Spanyol. Jude Bellingham berkontribusi dalam kemenangan Real Madrid atas Atletico Bilbao 2-0. Sebuah skor yang dicapai oleh Bellingham yang kian mengelapkan musim debutnya. Bellingham bermain penuh dengan mengkreasikan gol kedua untuk Rodrigo pada menit ke-73. Assist tersebut menggenapkan jumlah assist Bellingham menjadi 10 assist di musim ini. Ditambah dengan total 20 gol yang sudah dicetakannya, mantan penggawa dari Borussia Dortmund tersebut tercatat sebagai pemain La Liga pertama
pertama yang mencapai 2 digit gol dan juga assist di semua kompetisi musim ini. Ex-pemain Sporting Lisbon ini dukung Amorim untuk pindah ke Liverpool. Mantan gelandang Sporting Lisbon yakni Joao Palhinha mendukung Ruben Amorim untuk bisa merapat ke Liverpool di musim depan. Ia mengatakan Liverpool tak salah memilih Amorim sebab ia memang sosok pelatih yang jempolan. Ruben adalah pelatih yang sangat berkualitas, salah satu yang terbaik di Portugal. Ia telah melakukan pekerjaan luar biasa sejak di Braga, kata dari Joao Palhinha. Sporting Lisbon dan juga Liverpool jelaslah berbeda. Di skuad dress Ruben Amorim akan mendapatkan tekanan yang lebih besar. Namun menurut dari Joao Palhinha, hal itu tak akan menjadi masalah bagi Amorim. Ia yakin bahwa ex pelatihnya tersebut siap merapat ke tim besar sebesar Liverpool. Di Eropa, aparel jersey asal Indonesia dapat kesan bagus. Aparel sepak bola asal Indonesia berjaya di Eropa. Ada yang dipakai oleh klub Liga Inggris sampai masuk ke dalam game EA Sport FC 24. Adalah milis aparel sepak bola asal Indonesia tersebut. Sejauh ini ada tim dari Liga Inggris yakni Tranmere Rovers yang memakai produk tersebut dan sudah mendapatkan review dari berbagai akun YouTube pecinta sepak bola di Eropa. Jersey Tranmere Rovers produk dari milis tersebut. Jersey Tranmere Rovers produk dari milis tersebut mengalahkan jersey-jersey ternama keluaran sport apparel dunia seperti Man City, Man United, Arsenal, dan juga Liverpool. Sudah gabung Munchen, Harry Kane tetap kesulitan menangi trofi. Status striker super tanpa gelar milik Harry Kane tampak belum akan dicopot di musim ini. Meski sudah bergabung dengan Bayern Munchen, striker 30 tahun tersebut tetap kesulitan meraih trofi. Kane diketahui mampu meneruskan performa di Tottenham dengan menjadi mesin gol bagi The Rotten. Sudah 37 gol ia ciptakan sejauh ini di seluruh kompetisi, dan tak ada striker yang pernah mencetakkan gol sebanyak itu di musim debutnya bersama Munchen, dan koleksinya masih tetap bisa bertambah lagi. Namun gol-gol tanpa gelar hanya akan menjadi pencapaian pribadi saja. Trofi yang ia dambakan sejak lama hingga kini belum terlihat hilalnya. Bayern Munchen yang terkenal dikdaya kini sedang terancam nirgelar untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. AC Milan ikut ramaikan perburuan bek milik Fulham. Raksasa Serie A yakni AC Milan dikabarkan ikut terjun dalam perburuan Tosin Adarabioyo dari klub Liga Inggris yakni Fulham. Diketahui pasalnya kontraknya akan berakhir di musim panas ini. Milan memang dilaporkan akan memprioritaskan perburuan penyerang baru, namun mereka juga berniat untuk bisa membenahi lini belakang mereka. Ini dia kandidat pengganti Mo Salah di Liverpool. Pakar transfer Eropa yakni Rudy Galetti mengklaim bahwa Liverpool sudah siap untuk mengantisipasi kepergian dari Mo Salah. Mereka dikabarkan akan menunjuk Johan Bakayoko sebagai pengganti dari Salah. Ia baru menembus tim utama PSV di tahun lalu, namun ia berhasil menjadi starter di skuad raksasa asal Belanda tersebut. Di musim ini Bakayoko tercatat sudah mengemaskan 9 gol dan juga 13 assist bagi PSV Eindhoven. Jadi Liverpool menilai sang winger bisa jadi opsi pengganti jangka panjang untuk Mo Salah. Liverpool dilaporkan bukan satu-satunya tim yang berminat kepada jasa Bakayoko. Rival mereka yakni Manchester United juga dilaporkan berminat kepada sang winger. Dietmar Hamann sebut bahwa Munchen butuh Jose Mourinho. Di tengah ketidakpastian soal sosok yang akan menjadi pelatih Munchen di musim depan, sebuah usulan dilontarkan oleh Dietmar Hamann. Mantan gelandang dari Munchen tersebut mengusulkan Thomas Tuchel segera dipecat dan tak perlu menanti hingga akhir musim. Sebagai gantinya, The Rotten bisa mendatangkan Jose Mourinho. Dia adalah seorang yang sangat profesional, ujar dari Hamann. Pandangan Dietmar Hamann didukung oleh Michael Reitz. Pria yang sempat menjabat direktur teknik Munchen tersebut juga ragu soal Thomas Tuchel dan menilai Jose Mourinho adalah sosok yang mungkin tepat untuk bisa membangkitkan The Rotten di akhir musim. Manchester United bisa angkut Timo Werner. Tottenham dikabarkan masih bimbang untuk mempertahankan Timo Werner di musim panas. Nama Werner ramai dilaporkan akan merapat ke Old Trafford di musim dingin kemarin. Namun karena satu dua hal, sang pemain justru ingin pindah ke Tottenham dengan status pinjaman. Meski begitu, Manchester United masih berminat kepada sang striker. Mereka dikabarkan akan mencoba untuk bisa mendatangkannya lagi di musim panas. Dan rencana Manchester United untuk bisa mendatangkan Werner sendiri berpotensi jadi kenyataan karena Tottenham terpantau kalau untuk bisa mempertahankan sang pemain.
Tahun depan Neymar segera pulang kampung ke Brasil. Baru-baru ini Neymar mengindikasikan dirinya bakal kembali ke Brasil pada tahun 2025. Kontraknya bersama Al Hilal memang akan rampung pada Juni 2025. Neymar saat ini masih menjadi bagian dari Al Hilal meski dirinya tengah mengalami cedera ACL. Neymar tak memiliki hasrat untuk bisa bermain di Amerika Serikat. Ia lebih memilih bergabung dengan Santos pasca masa baktinya di Arab Saudi berakhir. Wall juga mengkonfirmasi jika Neymar sudah mengungkapkan janjinya tersebut dan akan berlanjut ke Santos kala kontraknya berakhir. Salih Bayern Munchen, Napoli ajukan tawaran besar kepada Antonio Conte. Juara bertahan Liga Italia yakni Napoli dikabarkan tengah bersiap untuk bisa memberikan penawaran besar bagi seorang Antonio Conte agar mau menjadi nakoda I Partenope di musim depan, sekaligus menutup peluang tim lain seperti Bayern Munchen. Antonio Conte sampai saat ini masih tampak nyaman menyandang status sebagai pengangguran. Ia sudah tak menangani tim manapun sejak pergi dari Tottenham. Dilansir oleh Calcio Napoli, Partenope bahkan bersiap untuk bisa memberikan penawaran yang besar demi bisa menggoda Conte datang di musim panas. Penunjukan Conte ini dikabarkan merupakan ide langsung dari Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis. Ia ingin Napoli kembali dibangun ulang oleh sosok pelatih dengan reputasi besar. Calvin Verdong mengaku dalam proses naturalisasi. Calvin Verdong belakangan mencuri perhatian usai mengaku dalam proses naturalisasi warga negara Indonesia. Nama pemain berusia 26 tahun tersebut memang belakangan menjadi buah bibir di sepak bola Indonesia. Hal tersebut setelah dirinya baru saja berfoto dengan pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Hal itu setelah sang pelatih mengunggahnya dalam akun Instagram pribadinya. Pemain kelahiran dari Dordrecht tersebut membela salah satu tim Eredivisie Belanda yakni Next Nijmegen. Dia pun musim ini menjadi pilar utama bagi Nijmegen untuk mengisi posisi bek kiri. Penampilannya pun cukup gemilang, yakni mencetakkan 2 gol dan 2 assist dalam total 27 pertandingan.